melindungi dirimu dari virus corona. Penyakit virus corona atau COVID-19 telah menyebar hampir di seluruh dunia. Cara terbaik untuk melindungi dirimu dari virus corona adalah dengan mengingat 3 langkah-langkah pencegahan berikut. Pertama, seringlah mencuci tanganmu. Gunakan sabun dan air paling tidak selama 20 detik atau pembersih tangan dengan kadar alkohol minimal 60%. Usaplah kedua tangan secara menyeluruh ketika mencucinya. Jangan membilas atau menyeka pembersih tangan sebelum kering. Biarkan pembersih mengering dengan semestinya di permukaan tangan. Kedua, hindari menyentuh tangan, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Jika kamu menyentuh wajahmu, cuci tanganmu lagi. Ketiga, bersihkan dan sterilkan permukaan benda atau perabot yang sering disentuh setiap hari. Gunakan disinfektan yang disarankan atau disetujui secara lokal pada permukaan tersebut. Cuci tanganmu sebelum dan sesudahnya. Beberapa informasi lanjutan untuk diingat ketika berada di tempat umum meliputi: selalu menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau bagian dalam siku. Cuci atau sterilkan tanganmu seperti dijelaskan sebelumnya selama paling tidak 20 detik setelah batuk atau bersin. Hindari kontak jarak dekat dengan orang lain jika COVID-19 menyebar di daerahmu. Langkah ini sangat penting jika kamu beresiko lebih tinggi jatuh sakit. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan resiko lebih tinggi, seperti lansia, kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, atau memiliki penyakit lain yang menurunkan kekebalan tubuh. Jika kamu sakit, tinggallah di rumah kecuali ketika mencari pertolongan medis. Pisahkan diri dari orang lain dan hewan di rumahmu. Jangan berangkat kerja, sekolah, atau ke tempat umum. Hindari menggunakan kendaraan umum, berbagi tumpangan, atau taksi. Alasan untuk mencari pertolongan medis meliputi suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius atau 101 derajat Fahrenheit, batuk yang bertambah parah, atau sesak napas. Jika COVID-19 menyebar di daerahmu, hindari interaksi sosial yang tidak perlu dengan orang-orang dalam jumlah besar. Sebisa mungkin tinggallah di rumah. Seluruh masyarakat perlu bekerja sama untuk membatasi penyebaran virus corona. Ingat untuk mencuci tanganmu dengan sabun dan air atau pembersih tangan. Jangan menyentuh mata, hidung, atau mulut yang tidak dicuci, dan sterilkan permukaan yang sering digunakan. Mohon carilah informasi terkini dari otoritas kesehatan setempat atau organisasi kesehatan dunia, karena ini adalah situasi yang selalu berubah. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Irma Meliani dengan NIM 190110141 dari kelas 3A Manajemen Reguler Suri. Di sini saya membuat video mengenai analisis riset pasar dan bisnis saat pandemi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas manajemen pemasaran. Nah, ini adalah gambaran dari pokok pembahasan yang akan saya jelaskan di video ini. Sebelumnya, mungkin kita sudah mengetahui jika penyebaran virus corona terus meningkat dan kebijakan yang diambil pemerintah yaitu dengan adanya work from home atau stay at home. Kebijakan ini adalah upaya termudah namun efektif dalam meredam kecepatan penularan virus corona. Dengan semakin sedikitnya orang berkegiatan di luar rumah, maka otomatis akan semakin sedikit peluang orang bertemu atau kontak dengan orang yang terinfeksi. Dan pandemi ini membatasi kegiatan kita hanya di rumah saja, dan beberapa orang mungkin mulai menemukan hobi dan minat baru untuk menghabiskan waktu di rumah secara produktif. Nah, di sini saya akan memberikan bisnis yang cocok di masa pandemi dan hobi yang baru satu ini bisa menjadi peluang bisnis bagi kita. Contohnya adalah bisnis tanaman hias. Kenapa? Karena masa pandemi ini membatasi kegiatan kita hanya di rumah saja. Dan beberapa orang mungkin mulai menemukan hobi dan minat baru untuk menghabiskan waktu di rumah. Salah satu diantaranya adalah berkebun dengan berbagai macam metode dan jenis tanaman atau tumbuhan. Bahkan, hobi ini mungkin akan menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Dan tanaman hias memiliki banyak manfaat, seperti dapat meningkatkan oksigen dalam ruangan, meningkatkan konsentrasi, daya ingat, atau produktivitas, dan masih banyak manfaat lainnya. Tapi di luar pandemi,
Tanaman hias merupakan usaha pertanian yang populer di banyak belahan dunia karena biaya yang relatif lebih murah. Meskipun di luar sana ada banyak tanaman hias yang dijual dengan harga yang bahkan mencapai jutaan rupiah per pot. Menurut laporan riset pasar bunga dan tanaman hias, pasar dunia untuk tanaman bunga dan hias diharapkan tumbuh sekitar 6,3% selama 5 tahun ke depan. Apalagi saat ini banyak orang mencari tanaman hias untuk mempercantik rumahnya saat bekerja di rumah. Beberapa tanaman hias yang biasa dicari yakni tanaman hiasan untuk rumah, tanaman hias untuk hiasan taman atau fasilitas umum, serta tanaman hias berupa bunga yang dijual per batang atau dalam bentuk per buket. Nah, di sini saya akan memberikan jenis-jenis tanaman hias yang banyak diminati oleh masyarakat. Seperti yang pertama, monstera atau janda bolong. Sejak 2016, tanaman monstera atau lebih dikenal dengan janda bolong ini menjadi buruan para pecinta tanaman. Harga jualnya jika kita cek di beberapa platform online mencapai 350.000 hingga jutaan per helai daun. Dan yang kedua, kaktus. Kaktus hias atau kaktus mini merupakan tanaman yang biasa ditanam di media pot dan tidak membutuhkan perawatan yang rumit. Dan kaktus dijual dengan harga yang cukup terjangkau tergantung varian dan kelangkanya. Yang ketiga, keladi. Ada beberapa variasi tanaman keladi yang kini makin digandrungi oleh masyarakat. Setiap jenis memiliki corak warna yang cerah dan pola guratan pada daun yang berbeda-beda. Tanaman keladi dijual dengan harga kisaran 50 ribuan. Dan yang keempat yaitu Sansevieria. Tanaman yang dikenal dengan sebutan bunga lidah mertua ini banyak dicari oleh peminat tanaman hias karena tidak hanya cantik untuk dijadikan dekorasi, tanaman ini mampu mendeteksi racun serta mengeluarkan oksigen di setiap daunnya. Dan yang terakhir yaitu contohnya krokot. Bunga krokot makin diminati oleh sebagian masyarakat di Indonesia sebagai tanaman hias dengan varian warna yang cerah dan indah. Selain itu, tanaman krokot dapat dijadikan tanaman hias dan baik untuk kesehatan, dan juga bisa diolah sebagai teh krokot. Selanjutnya, terkait dengan rancangan riset konsumen, yaitu dari jenis kelamin, pendapatan, karakteristik, profesi, maupun manfaat. Yang pertama, di mana kita lihat lebih spesifik, menurut produsen untuk pemasarannya, untuk semua jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan. Dan yang kedua, untuk profesinya, semua jenis profesi, namun kebanyakan ibu rumah tangga. Lalu, untuk pendapatan, juga dari menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Karena harganya yang sangat terjangkau, mudah dijangkau oleh orang-orang yang berpendapatan rendah, menengah maupun tinggi. Untuk manfaat dari tanaman hias tersebut banyak sekali. Manfaat diantaranya meningkatkan oksigen dalam ruangan, tanaman hias efektif membersihkan polutan, dan melembabkan udara yang mencegah penyakit, dan masih banyak manfaat lainnya. Dan yang terakhir untuk karakteristik, yaitu orang yang menyukai tanaman hias ataupun memiliki hobi maupun orang yang peduli lingkungan. Selanjutnya, riset pemasaran dengan analisis SWOT, yaitu ada faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, eksternal berupa peluang dan ancaman. Selanjutnya, analisis SWOT dengan faktor internal. Yang pertama, kekuatan, yaitu memberikan kualitas yang baik, menyediakan bibit unggul, menyediakan tanaman yang inovatif, bervariasi dan mengikuti tren pasaran, dan menyediakan paket penjualan dan penyewaan tanaman hias. Dan dari kelemahannya, yaitu kurang dalam bentuk finansial, modal yang digunakan cukup besar, penggunaan nama di pasaran untuk menarik minat. Selanjutnya dari faktor eksternal yaitu peluang. Peluang lain yang ditawarkan adalah decoration organizer untuk pembuatan taman atau juga dekorasi taman pernikahan. Lalu ancamannya, pesaing yang memiliki kerjasama dengan perusahaan besar lain dan juga fasilitas yang harus dipenuhi. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai riset pasar dan juga bisnis yang cocok di masa pandemi. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa jika kalian masih keluar rumah, gunakan masker, selalu jaga jarak, cuci tangan, dan juga yang paling penting adalah jaga kesehatan kalian. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa, terima kasih.